Oke, selamat malam. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang kode CS yang saya buat. Jadi ini CS-nya. Yang pertama uh, ini buat konfigurasi resolusi dari Windows-nya. Dia ada di launcher di sini kan. Jadi ukurannya konfigurasi 1280. Ya ini. Jadi dia ngubah resolusi gamenya jadi 1280 kali 720. Kemudian eh kemudian kita langsung aja masuk ke ground. Jadi ground ini buat kayak bentuk daratannya gitu. Yang dimana dia bisa diakses di mana aja. Berarti dia public. Kemudian punya statik finalnya tingginya 50 tipe float 50 F dari bawah. Kemudian collider, ada collider ya, tabrakannya gitu, dengan tipe datanya rectangle. Kemudian konstruktornya yakni di ini bahasanya ya collider ininya kayak bawahnya gitu. Ntar misal di ini sambil jalanin deh. Maaf. Jadi ini buat ininya. Kemudian ada metode update kamera. Jadi kayak dia buat kamera itu biar kayak ngikutin si ininya. Aduh, nggak ada, sabar masih. Nah, jadi groundnya ini, terus jadi kamera itu kayak ngikutin si kotak ini biar kayak ngikutin ini terus. Soalnya ini cara ini dia bergerak ke arah kanan gitu ya. Kemudian ya kita collider. Jadi ini collider sama playernya, ini playernya, jadi kita kayak tabrakan gitu. Kemudian getop yaitu mengubah getopnya dia kalau sesuai soal dia buat ngembaliin nilai ground height-nya, berapa tinggi dari ininya. Jadi yang saya tinggi dari groundnya ini. Kemudian render shape dia buat ngatur warna ininya, warna groundnya ini jadi abu-abu gitu. Kemudian gambar kemudian ngegambar bentuk persegi panjang sepanjang ini begitu sebagai ininya. Soalnya kalau misalnya nggak ada ini dia nggak ada bawahnya. Kemudian lanjut ke player. Nah, di player ini ya sama, dia bisa diakses di mana aja, berarti public class. Kemudian atribut buat nyimpen data ya macam-macam, ada position, velocity, gravity, ya gravity, force, max, vertical speed, collider, width, height, base speed, descent level begitu. Kemudian ada sistem kecepatannya. Ini base speed, descent level dia buat sistem kecepatannya begitu. Kemudian start position atau posisi awalnya, berarti dia ngatur posisi awalnya, start position. Terus velocity-nya berapa, kecepatan awalnya. Kemudian collider inisiasi collidernya juga gitu. Kemudian nge-update, jadi buat ya dia nge-update dia buat ngupdate jarak tempuhnya, descent and speednya, update posisinya, kemudian nge-apply gravitasinya. Jadi posisinya, jadi kecepatannya dia nggak terlalu kelihatan soalnya kayak serasa nggak jalan gitu. Kalau kecepatan kalau gravitinya bisa dilihat di sini, mang sangat kecil, sampai ya sangat kecil gitu. Soalnya gravity itu lumayan besar di sini, 2000 sampai 1500. Jadi cara ini bang sangat kecil dan kelihatan lalu, jadi kayak nggak terlalu kelihatan loncat gitu ya. Kemudian lanjutnya apply gravity. Kemudian ini fly-nya gitu, kayak ngatur kecepatan buat berapa terbangnya.
apa dikali sama delta, kemudian update collider, kemudian cek boundary. Tadi sampai ya. Jadi dia ngeset biar apa player itu kalau misalnya udah nabrak ke groundnya dia nggak nembus gitu. Kemudian void render shaper ini tuh buat void render shaper dia buat warnanya, ini saya set jadi warna merah kemudahan gitu, dan posisi ininya juga. Kemudian ada jetternya kayak kembali kayak kembali ada get position, get width, get high, get collider gitu-gitu. Dia diakses gimana, dia diaksesnya dari luar begitu. Kemudian kita masuk ke game manager. Di game manager ini tuh ada dia buat sebagai singleton, yang dimana dia itu ngelola state global game dari pemainannya. Jadi segala macam kodenya itu kalau misalnya pengen ngambil kayak data ya, kayak skor, status gitu-gitu misal dari main, dia bakal ngambilnya dari game manager karena sebagai satu instance ininya begitu ya. Dimana ya dia public di atas mana aja. Kemudian instance ini game manager instance ya, jadi dia bisa dipanggil dari kelas mana aja. Kemudian ada skor, game aktif sekian. Kemudian inisiasi awalnya skornya masih 0, game aktifnya masih false. Kemudian ada ya ini buat instance-nya, buat dia akses dari luar. Kemudian kalau misalnya gamenya start ya jadi ngeset game aktifnya true. Kemudian ini buat ngeset skor, kalau misalnya game aktif dia bakal set skor. Kemudian ini buat get skornya, dan kemudian yang terakhir buat ngecek is game aktif gitu. Dia semuanya dia nge-return juga gitu. Kemudian kita ke main. Nah, di main ini ya dia lumayan banyak. Jadi misal atribut ya dia dari akses yang sama, jadi di kelas yang sama. Jadi ya itu jadi dia inisiasi save renderer, player, ground, game manager, kamera gitu ya. Kemudian ada kamera offsetnya kayak but ya di sini ada kecil sekali tuh di sana. Kamera offset nilai 0,2 gitu ya. Kemudian buat inisiasi save renderernya, nah di sini dia manggil dari instance dari game manager ya, yang soalnya dia kan jadi semuanya itu diambil dari game manager gitu. Kemudian bagaimana kamera ortografisnya gimana begitu. Kemudian ngeset ke ortonya ke salah, ke false. Terus ngeinisiasi posisi player barunya, inisiasi ground, kemudian start gitu. Kemudian di render. Nah di render sini dia terjadi namanya kalau misalnya dari soal tuh ini game loop ya. Jadi game loop itu dia kayak loop dah ketika gamenya berjalan itu, jadi dia bakal ngeloop terus gitu. Nah jadi ini game loop itu dia terjadi pada bagian ini rendernya gitu. Jadi di mananya ya, ya jadi dia kayak ngerender, dia bakal selalu ngerender ininya sampai game itu udah selesai begitu. Jadi kayak ya dia ngupdate game logicnya di update delta. Kemudian sesi save renderernya tunggu, ini ngebersihin layar belakangnya. Kemudian ini
sesi renderernya ini. Kemudian ada panggil method buat mulai gambar, kemudian nge-end sesi rendernya. Nah gitu. Kemudian ini update, jadi ya dia kayak buat ininya jadi ada flying, jadi ini biar dia bakal ngeloncat kalau misalnya dipencet spasi gitu. Dia bakal kalau misalnya dia bakal ngupdate ini ya, update play. Bentar, oh ini masih yang atas ya. Kemudian ini ngupdate kamera, ngupdate ground, juga ngupdate play boundary-nya, dia udah dia nyentuh tanah apa enggak. Kemudian ini ini buat skor, inisiasi dari skornya begitu ya, hitung atau perbarui skor kalau misalnya ada perubahan jarak itu. Cuman dia karena dia nggak di print, jadi nggak dia nggak muncul di sini gitu, jadi dia di latar di belakang. Kemudian terakhir buat nge-update kamera. Jadi ya yang terakhir buat update metode update kamera buat hitung kamera fokus berdasarkan posisi playernya, jadi dia bisa ngikutin playernya terus karena ini bergerak ke kanan, soalnya ini bergerak selalu ke kanan begitu ya. Kemudian terakhir dispose buat membersihin resourcesnya gitu. Itu penjelasan yang CS kemarin. Kemudian kemudian yang single kalau tentang singleton, dia di sini jadi kayak dia intensnya ini dia dipakai di ini Java, jadi kayak Java atau mungkin kelas lain dia manggil dari game manager ini. Kemudian di game loopnya itu dia ada di main Javanya gitu, buat soalnya dia bakal ngeloop terus, terutama di render. Soalnya kalau di render dia bakal dipanggil libgdx kayak dia dipanggil ratusan kali per detik gitu buat ke render ini. Mungkin sekian aja. Oh ya, ini gamenya kayak gini. Udah sampai sebentar.